Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Aldira dan Musaki. Saya akan menceritakan Kesultanan Malaka. Kesultanan Malaka adalah sebuah kesultanan Melayu yang pernah berdiri di Malaka, Malaysia. Maka Kesultanan Malaka dipengaruhi oleh dua budaya, yaitu Melayu dan Islam. Hal ini menjadikan Kesultanan Malaka memiliki corak budaya militer terbuka, demokratis, serta menghargai budaya lain. Kesultanan Maluku memegang peranan penting dalam kehidupan politik dan budayakan Islam di sekitar perairan Nusantara. Sebelum menjadi Kesultanan Merdeka, mereka termasuk wilayah Majapahit. Kesultanan Malaka pernah menguasai wilayah ke Semenanjung, Malaka, dan Riau. Kesultanan Malaka didirikan oleh Parameswara pada tahun 1402 sampai 1511. Beliau adalah seorang putra Sriwijaya yang melarikan diri dari perebutan Palembang oleh Majapahit pada tahun 1405. Parameswara mengunjungi Kaisar Yonglei di Nanjing dan meminta pengakuan atas wilayah kedaulatan. Kaisar Cina menyetujui untuk memberikan perlindungan pada Malaka dengan balasan upeti. Tercatat sampai 29 kali utusan Malaka mengunjungi. Kaisar Cina menyetujui untuk memberikan perlindungan pada malaikat dengan balasan upeti. Tercatat sampai 29 kali utusan Malaka mengunjungi Kaisar Cina. Salah seorang Sultan Malaka telah menikahi seorang putri dan negara Cina yang bernama Putri Hang Lipo. Keberhasilan hubungan diplomasi Malaka dan Tiongkok memberi manfaat terhadap kestabilan pemerintah baru di Malaka. Mereka pun terhindar dari serangan siang dari utara, terutama setelah Kaisar Cina mengobarkan penguasa Ayutthaya tentang hubungan dengan Malaka. Malaka menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara dan juga menjadi salah satu pelanggaran armada Ming. Pada tahun 1414, Parameswara digantikan putranya Megat Iskandar Shah yang memerintah selama 10 tahun dan menganut agama Islam. Ia kemudian digantikan oleh Sri Maharaja atau Sultan Muhammad Shah, putra Muhammad Shah, yang kemudian menggantikan Sultan Ibrahim mengambil gelar Sri Parameswara Dewa Shah. Putra Muhammad Shah yang kemudian menggantikan Sultan Ibrahim mengambil gelar Sri Parameswara Dewasa. Masa pemerintahannya hanya 17 bulan dan dia mengangkat karena terbunuh pada 1445. Saudara ayahnya Raja Sayum kemudian menggantikannya dengan gelar Sultan Muzaffar Shah. Kesultanan Malaka diserang pasukan Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Dan Albuquerque pada 10 Agustus 1511 dan berhasil direbut pada 24 Agustus 1511. Pada 10 Agustus 1511 dan berasal dari pada 24 Agustus 1511, Sultan Muhammad Shah melarikan diri ke Bintan dan mendirikan ibu kota baru di sana pada tahun 1526. Portugis membumi hanguskan Bintang. Sultan melarikan diri ke Kampar, tempat dia wafat 2 tahun kemudian. Putranya Mufassar Shah kemudian menjadi Sultan Perak, sedangkan putranya yang lain adalah Salahuddin Riayat Shah II mendirikan Kesultanan Johor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesultanan Malaka pada abad ke-14. Kesultanan Malaka adalah sebuah kesultanan Melayu yang pernah berdiri di Malaka, Malaysia. Maka Kesultanan Malaka dipengaruhi oleh dua budaya, yaitu Melayu dan Islam. Hal ini menjadikan Kesultanan Malaka memiliki corak budaya egaliter, terbuka, demokratis, serta menghargai budaya lain. Kesultanan Malaka memegang peranan penting dalam kehidupan politik dan kebudayaan Islam di sekitar perairan Nusantara. Sebelum menjadi kesultanan yang merdeka, Malaka termasuk wilayah Majapahit. Kesultanan Malaka pernah menguasai wilayah Semenanjung, Malaka, dan Riau. Kesultanan Malaka didirikan oleh Parameswara pada tahun 1402 sampai 1511. Beliau adalah seorang putra Sriwijaya yang melarikan diri dari perebutan Palembang oleh Majapahit. Pada tahun 1405, Parameswara mengunjungi Kaisar Yonglei di Nanjing dan meminta pengakuan atas wilayah kedaulatannya. Kaisar Cina menyetujui untuk memberikan perlindungan pada Malaka dengan balasan upeti. Tercatat sampai 29 kali utusan Malaka mengunjungi Kaisar Cina. Salah seorang Sultan Malaka telah menikahi seorang putri dari negara Cina yang bernama Putri Hang Lipo.
Keberhasilan hubungan diplomasi Malaka dengan Tiongkok memberikan manfaat terhadap kestabilan pemerintahan baru Malaka. Malaka pun terhindar dari serangan Siam dari utara, terutama setelah Kaisar Cina mengabarkan pengusahaan Ayutthaya tentang hubungannya Malaka. Malaka menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara dan juga menjadi salah satu pangkatan armada Ming. Pada tahun 1414, para Wistara digantikan putranya Mughad Iskandar Shah yang memerintahkan selama 10 tahun dan menganut agama Islam. Ia kemudian digantikan Sri Maharaja atau Sultan Muhammad Shah, putra Muhammad Shah yang kemudian menggantikannya. Sultan Ibrahim mengambil Sri Parawasara dewasa. Masa pemerintahnya hanya 17 bulan dan dia mangkat karena terbunuh pada 1445, saudara ayahnya, Raja Kasim, kemudian menggantikannya dengan gelar Sultan Mu'azzar. Kesultanan Malaka diserang pasukan Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque pada tahun 10 Agustus 1511 dan berhasil direbut pada 24 Agustus 1511. Sultan Mahmud Shah melarikan diri ke Bintam dan mendirikan ibu kota baru di sana. Pada tahun 1526, Portugis memubahkan Bintam. Sultan melarikan diri ke Kampar, tempat dia wafat 2 tahun kemudian. Putranya Mu'azzar Shah kemudian menjadi Sultan Perak, sedangkan putranya yang lain, Alauddin Riayat Shah II, mendirikan Kesultanan Johor. Kerajaan Aceh merupakan kerajaan bercorak Islam yang berdiri di Banda Aceh Darussalam sekitar 1596 Masehi. Kerajaan ini didirikan di wilayah Kerajaan Lamuri dan mengalami ekspansi hingga menyatukan kawasan Daya, Peti, Lydia sampai Nagpur. Kerajaan di Tanah Rencong ini lahir dari gabungan dua kerajaan sebelumnya yaitu Lamuri dan Aceh. Atas dasar ikatan pernikahan antara Raja Lamuri dengan Putri Raja Aceh. Setelah resmi bergabung, kerajaan pun menciptakan kekuasaan baru dengan sebutan Kesultanan Aceh Darussalam. Sejak pertama berdiri, Kesultanan Aceh sudah lebih dulu berlandasan ajaran Islam. Penggagas sekaligus pendiri kerajaan Aceh yang menjabat sebagai raja pertama yaitu Ali Muhayyad Shah 1496 sampai 1530 Masehi. Regenerasi pemimpin untuk kerajaan Aceh terus berlanjut, mulai dari putra Ali Muhayyad Shah yaitu Salahuddin sampai berlanjut ke tangan Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1636 Masehi. Menurut buku Kerajaan Aceh zaman Sultan Iskandar Muda 2008 karya Dennis Lombard, Kesultanan Aceh Darussalam mengalami era kejayaan di masa kepemimpinan Iskandar Muda. Saat itu, Sultan Iskandar Muda sangat menolak keras bentuk kerjasama yang ditawarkan asing. Bahkan ia sudah paham segala trik asing yang berupaya manfaatkan sumber daya miliknya. Sejumlah tawaran kerjasama mulai dari Inggris, Portugis, hingga Belanda tidak ada satupun yang diizinkan. Kekuatan militernya sangat kuat dan dibekali segala senjata canggih termasuk meriam. Siasat Portugis, Belanda, sampai Inggris untuk merebut kekuasaan dibuat menyerah. Sampai akhirnya mereka memilih ganti wilayah yang berimbas ke Pulau Jawa dan Maluku. Sultan Iskandar Muda cukup sukses dalam memperluas wilayah kekuasaan termasuk semenanjung Malaya yaitu Johor, Perak, Malaka, Kedah, Patai sampai bagian besar Sumatera. Periode Iskandar Muda berpengaruh besar pada kebudayaan Islam yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Sampai daerah ini mendapat julukan Serambi Mekah.